banyak banget manfaat dari AI. Cuman di balik manfaat AI itu sendiri itu kadang ada orang yang menyalahgunakan gitu. Iya, setuju. Kan kayak menggunakannya secara bijak ya. Juga salah satu penyalahgunaannya itu kayak mungkin sebenarnya fungsinya AI itu ada yang seperti yang kita tahu kayak misalkan membuat gambar lewat Gemini ya, lewat situ, terus juga manipulasi video, bikin video dan lain sebagainya. Cuman kadang ada yang menyalahgunakan ini. Sebenarnya teknologi itu dikenal sama deepfake. Nah, deepfake itu memasukkan wajah, foto atau muka, ya kan, misalkan dari orang lain ditempel ke yang lainnya lagi. Nah, di sini problematika yang ada di remaja sekarang ini. Kemarin aku dengar berita kalau misalkan ada yang kena AI sexting. Jadi itu AI sexting itu kayak chattingan tapi berbasis seks. Jadi kayak dia pakai AI buat ngancam korban, pakai AI buat ngancam korban kalau ini aku sebenarnya dalam video kamu, ternyata itu video AI. Dan rata-rata sasarannya tuh anak remaja, baik itu SMK maupun SMP. Cuma mostly itu anak SMA. Nah, di podcast kali ini kita tuh mau bahas lebih jauh tentang fenomena ini, mulai dari gimana teknologi deepfake bekerja, terus juga gimana penyalahgunaannya dan perlindungan korban, terus sampai peran guru BK dalam memberikan advokasi teman-teman. Dan untuk memulai pembahasan ini, aku mau bertanya ke Kak Ana terlebih dahulu ya. Sebenarnya bagaimana sih perkembangan teknologi AI sampai bisa menghasilkan manipulasi gambar kayak deepfake? Oke, terima kasih Asapa sebelumnya. Nah sekarang kan yang kita tahu tuh perkembangan AI makin maju ya. Dan di situ tuh kita bisa menggunakan AI itu untuk apa aja. Tadi udah disinggung dulu sama Asapa kan bisa buat media foto dan segala macam. Terus juga karena banyak remaja mungkin yang belum mengerti masalah apa ya resiko dalam AI itu juga. Jadi banyak banyak remaja juga yang karena sexting ya, sexting AI itu. Mungkin aku sedikit jelasin mengenai ini kan sexting AI itu tuh kayak mungkin kita ngambil gambar itu dari media sosial kayak Instagram gitu kan, karena Instagram itu kan lebih banyak apa ya kayak kita apa ya posting foto di situ kan lebih banyak di sana, karena kayak mungkin kita lagi jalan di mana kita kan pasti foto-foto dan posting di sana gitu. Nah itu tuh dari sana kita remaja-remaja itu mungkin mengambil foto orang lain terus dimasukin ke apa namanya tadi mungkin deepfake gitu kan. Nah itu tuh dipasangin sama mungkin gambarnya gambar orang itu tapi tubuhnya tubuh orang lain. Mungkin dari itu biasanya diganti ke yang intim-intim gitu. Jadi mungkin apa ya kalau misalnya kayak mungkin orang itu pakai pakaian kayak gitu kan. Nah itu mungkin dari sisi penjelasan mengenai sexting AI itu mungkin gitu. Nah sekarang mungkin aku menanya ke Kak Tasya lebih lanjutnya ya, mungkin mengenai dampak dari korban yang menerima fotonya diedit seperti itu tuh seperti apa sih? Oke, sekarang sebelumnya terima kasih ya Kak Ana. Saya akan menjelaskan dari sisi psikologisnya. Kalau misalkan seseorang itu jadi korban penyebaran konten manipulasi kayak deepfake tadi yang udah Kasya singgung, terus juga AI sexting, itu tuh dampaknya bisa serius banget loh, terutama tuh dari sisi psikologis dan sosialnya. Nah, salah satu dampak yang sering muncul itu adalah cyberbullying. Jadi cyberbullying itu tindakan atau penghinaan atau pelecehan bahkan yang sering terjadi yang dilakuin itu di media sosial. Nah, kalau waktu foto dan video ini bisa termanipulasi, itu tuh orang lain tuh bisa aja percaya kalau misalkan video itu tuh asli gitu. Terus juga hal ini tuh bisa menyebabkan korban ini mengalami berbagai tekanan psikologis kayak stres, terus juga kecemasan, terus juga gangguan mental lain, gangguan mental lainnya. Terus juga si korban ini bisa rasa percaya dirinya itu menjadi turun gitu loh teman-teman. Terus juga korban ini bisa jadi takut karena dari video yang udah tersebar itu nanti tuh interaksi yang dia jalankan dengan orang lain tuh jadi
Iya, yang orang lain lihat tuh sisi negatifnya aja seperti itu. Nah, dampak ini itu bisa jadi lebih berat lagi kalau terjadi sama remaja. Masa remaja itu kan merupakan masa yang paling penting ya dalam pembentukan jati diri mereka ya. Nah, ketika seseorang yang mengalami perundungan digital kayak cyberbullying itu, reputasi individu itu jadi jelek di masyarakat, khususnya itu di remaja. Nah, dalam beberapa kasus korban ini bisa menarik diri dari lingkungan dan dia tuh merasa gak nyaman di lingkungan sekolah. Nah, karena itu penting sekali ya teman-teman, adanya dukungan dari lingkungan, keluarga, bahkan teman-teman ya untuk membantu korban di dalam situasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya mau tanya ke Kak Eden. Menurut Kak Eden ini peran guru BK dalam membantu mencegah atau menangani kasus seperti ini tuh gimana? Oke, terima kasih ya Kak Tasya ya. Dan yang tadi sudah dijelasin ya, ternyata memang cyberbullying ini pasti juga terjadi di kalangan remaja. Soalnya saya juga pernah membaca di jurnal apa ya, itu pokoknya di Badan Pusat Statistik itu sebanyak 50, ya kan termasuk banyak 49 atau 50 itu emang sudah menggunakan gadget ya. Jadi sudah remaja itu menguasai gadget. Jadi kan dari situ memang apa ya namanya memungkinkan kalau memang apa ya remaja-remaja yang sekarang di sekolah pun itu bisa terkena cyberbullying, apalagi hal-hal yang tentang seksual itu kan sangatlah mengerikan ya, apalagi mencakup sampai ke psikologis gitu. Karena kan di remaja juga yang dijelaskan oleh Kak Tasya sendiri kan perkembangan saat ini kan memang lagi butuh perkembangan ya dari segi emosi, pengendalian diri gitu. Makanya kayak peran guru BK tuh sangat penting gitu ya kan, karena guru BK kan ibarat kata menjadi pendamping gitu siswa. Jadi ketika ada masalah pun sebaiknya guru BK perlu apa ya namanya menitikkan hal ini gitu. Jadi perlu adanya edukasi tentang bahayanya tentang teknologi AI. Jadi dan tidak hanya memberikan tahu itu, tidak hanya memberikan informasi hal tersebut, tapi itu juga memberikan tahu kalau misalnya penggunaan teknologi itu harus seperti apa. Jadi karena advokasi di dalam bimbingan konseling itu kan memang menjaga hak siswa dan juga memperjuangkan hak siswa, menjaga keamanan siswa dan apa ya menciptakan kesejahteraan gitu di dalam sekolah tersebut. Nah dari itu hal ini kan guru BK juga menjadi peran penting ya, apalagi khususnya untuk remaja yang sedang berkembang ya kan secara psikologisnya gitu. Jadi hal ini sangat penting guru BK untuk memberikan penanganan lebih lanjut, pendampingan yang lebih gitu, karena teknologi saat ini kan sudah hampir menguasai setiap pelajaran. Jadi setiap anak kan menurut saya juga melihat setiap sekolah tuh anak-anak udah tahu tentang HP gitu kan. Mungkin itu sih ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak untuk penjelasannya. Dari sini juga mungkin kalau dari ibu sendiri, kalau dari Bu Eden atau Kak Eden ya, karena tadi kita panggilnya Kak Eden. Oke, dari Kak Eden sendiri pernah nggak sih kayak nemuin kayak kasus di sekolahnya Kak Eden gitu terkait ASX? Karena kalau waktu itu saya dengar berita yang nge-pop up di sosmed saya itu kalau misalkan ada salah satu orang alumni yang buat ngegenerate perilaku intim, tapi itu di defect gitu. Dia nyebarin ke banyak anak-anak di sekolah. Mungkin kalau dari Kak Eden sendiri Khususnya ya di SMP 15 ya. Jadi di situ pernah ada beberapa siswa yang mengadu kayak apa ya itu tentang apa penyebaran hal-hal yang sangat tidak baik gitu, dan juga kan itu kan jadinya adanya manipulatif dari orang dari pelaku kan. Nah itu tuh memang benar ya, jadi
ya. Oke, jadi tadi kita udah dengar penjelasan dari Ana tentang apa itu AI sexting yang Ana ya. Nah, jadi mungkin AI sexting sekarang lagi kayak booming gitu ya, karena defect banyak banget ya kak. Banyak banget karena aku pernah ngeliat di TikTok gitu. Sebenarnya bukan kayak hal penting sih, cuma kayak itu kan bisa mempengaruhi kepercayaan orang lain ke itu kan. Soalnya aku pernah dengar di TikTok tuh dia tuh mengenerate gitu, itu pakai foto orang lain gitu. Jadi kan orang lain tuh percaya kalau misalnya oh si orang ini mukanya kayak gini gitu, padahal itu bukan foto dia. Jadi kan kayak menimbulkan kesalahpahaman antara satu sama orang lain gitu. Jadi kayak ada ya kesenjangan kepercayaan gitu ya. Itu kayak kepercayaan. Kalau misalnya orang nggak percaya, orang kayak kan kalau kita bingung antara percaya sama enggak, jadinya mungkin kayak aduh ini bener apa enggak, apalagi kalau asli banget gitu ya. Mungkin kalau Kak Tasya mungkin pernah ngerasain terpapar efek deepfake dari AI gitu, kayak misalnya apa sih konten-konten yang lagi famous Kak? Kayak presiden kita berbicara padahal bukan Iya sih, aku sering nonton video kayak di TikTok ya, apalagi ya banyak banget orang-orang yang suka pakai AI itu nggak sesuai sama kenyataannya gitu loh. Kayak misalnya presiden kita diedit gitu kan, ngomongnya A padahal dia tuh sama sekali nggak ngomong A ini. Jadi kan orang percaya itu juga jadi ini loh, jadi apa ya, menghujat si presidennya ini karena presiden opini Iya. jadi Nah dari sini juga kita tahu sebenarnya AI itu bermanfaat, tapi dia juga dangerous di zaman sekarang. Apalagi kalau misalkan udah berbicara tentang sexting kayak